warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu, Ya, saya. Suaranya Vanes kayak mantul di ibu gitu. Oh, berarti ibu yang harus mati Jadi ya. Maaf. Oke. Iya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Angelika Leris Vanessa dari kelas 9 Sabar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Table of contents pada presentasi kali ini berisi tentang latar belakang Sa'id bin Zaid, tindakannya untuk Islam, keistimewaan dan kegigihan, dan yang terakhir yaitu pesan moral. Siapakah Sa'id bin Zaid itu? Mari kita cari tahu latar belakangnya. Sa'id bin Zaid, nama aslinya adalah Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Beliau merupakan sahabat Nabi dari golongan muhajirin yang terlahir dari keluarga yang tidak menyembah berhala. Faktor inilah yang membuat Sa'id lebih mudah untuk memeluk agama yang benar dan dapat dipercaya, yaitu Islam. Masuknya Sa'id ke agama Islam. Yang pertama, karena perjuangan ayahnya untuk dapat memeluk agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ayahnya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr, dan ketiga temannya berkelana hingga ke negeri Syam untuk mempelajari agama Nabi Ibrahim yang lurus, yaitu Islam. Namun, ketika Zaid bin Amr pulang ke Mekah, beliau dianiaya dan dibunuh. Sebelum wafat, beliau berdoa, "Ya Allah, jika Engkau tidak mengizinkan aku memeluk agamamu yang lurus, izinkan anakku untuk mendapatkannya." Lalu, doa Zaid bin Amr didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya Sa'id ke agama Islam bersama dengan istrinya, yaitu Fatimah. Dan Sa'id bin Zaid berhasil mengajak seorang lelaki dari kaum Quraisy untuk masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Bentar ya. Dan yang terakhir, dahsyatnya doa ayah Sa'id yang poin pertama tadi. Tindakan Islam yaitu ikut berperang menundukkan Damaskus dan mengikuti perang Yarmuk. Prestasi mengagumkan dari Sa'id ada pada perang Yarmuk. Pada saat itu, prajurit Muslim hanya berjumlah 24.000 orang, sedangkan mereka harus menghadapi tentara Romawi yang berjumlah 120.000 orang. Dikarenakan peperangan ini demi memenangkan agama Allah, serta mereka tidak berhenti berzikir, Sa'id beserta kawanan prajurit Muslim mampu mengalahkan musuh dengan kemenangannya. Sesudah perang Yarmuk, Sa'id bin Zaid ikut berperang menundukkan Damaskus. Melihat kepatuhan Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah mengangkat Sa'id menjadi wali kota di sana. Keistimewaan dan kegigihan beliau. Keistimewaannya, Sa'id bin Zaid merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan doanya selalu dikabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegigihannya yaitu Sa'id selalu berada di samping Rasulullah dan selalu mengikuti perang kecuali perang Badar. Pesan moral dari kisah Sa'id bin Zaid yaitu kita harus percaya pada kekuatan doa dan kita juga harus percaya bahwa Allah selalu bersama kita. Sekian presentasi dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nggak putus-putus ya, suaranya jelas ya, didengar ya. Terima kasih Vanes, presentasinya sangat baik, menarik, full color, pemaparannya juga baik. Alhamdulillah nggak putus-putus. Oke, keren banget. Sekarang silahkan waktunya untuk Vanes mengambil alih, memberikan 3 pertanyaan kepada temannya. Kalau waktunya masih ada, nanti teman-teman sebaliknya boleh nanya ke Vanes. Kita sampai jam 9.20 berarti untuk Vanes ya. Silakan Vanes, buat 3 pertanyaan untuk 3 temannya. Ini ditunjuk atau gimana? Iya, langsung tunjuk aja. Tunjuk dulu, terus baru lontarkan pertanyaannya. Ramzi deh.
Siapa nama asli Said? Nama panjang ya, maksudnya. Alhamdulillah. Ya, nama Ini panjang bukan. Said bin Zaid. Panjang sih lumayan ya. Silakan. Ini bukan. Bentar. Said bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Qadawi. Itu bukan. Ya, silakan. Benar, Bu. Benar. Oke, terima kasih Ramzi. Cek yang lainnya Vanessa, silakan. Yang belum pernah ditanya. Silakan Vanessa lagi. Nain deh, Nabila. Oke, Nain. Oh, Nabila panggilnya Nain. Nah, silakan Nain. Apa? Vanessa kasih pertanyaan buat Nain. Bentar, Bu. Siap Apa ya? keistimewaan dan kegigihan bin Zaid? Ulangi. Keistimewaan dan kegigihan dari Said bin Zaid. Nabila. Nain. Iya Bu, sebentar. Oh iya. Dikasih waktu ya sama Vanessa ya 1 menit lah. Keistimewaannya Said bin Zaid ya. Ya, Ada Said bin Zaid. Sabar ya sayang ya. Sebentar ya. Mau tetap nunggu Nain atau mau dilempar saja, Vanessa? lempar aja deh. Oke, silakan teman-teman yang tahu. Ya, Bu. Itu Bu, perang Yarmuk sama menundukkan Damaskus. Depannya D. Depannya deh. Awalnya dijamin masuk surga. Tuh, Sama doanya terkabul. tuh, ada lagi. Selalu terkabul. Kegigihannya selalu berada di samping Rasulullah. Tuh, banyak Vanessa, bener nggak? Itu yang tadi siapa yang kegigihan? Kegigihannya kata Reno. Reno bener, Bu. Sama juga bener sih. Iya, bener semua sih ya. Iya. Iya, bener semua. Reno, Hemas, dan Caca. Tadi Reno bilang apa tadi? Reno, Hemas, dan Caca. Ya, kata Alisa doanya selalu dikabul ya, sampai-sampai sahabat Rasul tuh takut kalau setiap ngelihat Said bin Zaid udah ngangkat tangan sambil menengadah ke langit gitu. Takut berdoa, takut dikabul katanya, saking selalu dikabulkan doanya. Benar, terus dijamin masuk surga juga benar, dan selalu mendampingi Rasul dalam perang, termasuk perang Yarmuk dan perang di Damaskus. Oke, satu lagi Vanessa, silakan. Ada Abdi, ada Davin, ada Noval, ada Bunga, Sarah, Sahrul. Naufal, Bu. Noval. Saya kemarin udah, Bu. Nggak apa-apa ditanya lagi, boleh poinnya tambah Ya banyak. Anda tanya. Tanya katanya. Siapa yang mengangkat Said menjadi wali kota? Wali kota mana? Damaskus. Ya, habis perang Damaskus. Oke, silahkan Noval. Gampang itu tadi. Tadi apa? Siapa yang mengangkat Said menjadi wali kota? Aduh. 3, 2, Tadi 1. jelasin Said biar lempar yang lain aja, Bu. Lempar aja Kita katanya. nge-lag, Bu.
Nge-like ya. Lempar aja, silahkan, siapa yang tahu? Renon. Yang mengangkat Said bin Zaid menjadi wali kota di Damaskus setelah perang. Tadi udah dijawab. Abu Ubaidah bin Jarrah. Betul. Abu Ubaidah. Nggak tahu deh, Vanes. Bener nggak, Vanes? Iya benar. Bener. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada Hemas yang jawab. Reno. Siapa lagi tadi suaranya? Ramzi, suara Ramzi bukan sih? Siapa? Suara siapa? Davin. Oh, suara Davin. Oke, sama Davin ya. Oke. Masih ada waktu, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya ke Vanes boleh. 1 atau 2 yang nanya tentang Said bin Zaid. Ada? Bunga barangkali mau nanya. Fadla barangkali mau tanya. 3, 2, 1. Nggak ada yang nanya? Oke, terima kasih. Oh, ya Reno mau nanya. Mau tanya nama ibunya Said bin Zaid siapa ya? Nama ibunya katanya. Fatimah. Fatimah tuh istrinya. Oh iya. Fatimah itu istrinya Said, adiknya Umar bin Khattab. Jadi Umar dan Said itu adik ipar. Gitu ya, Vanes ya. Nama ibunya katanya siapa, Vanes? Gak tahu saya juga. Sama ibu juga nggak tahu. Reno barangkali tahu. Biar ada info baru. Oh, yang jual nasi uduk. Apa jawabannya? Nama ibunya Said, katanya yang jual nasi uduk katanya. Nanti kita cari tahu berarti ya. Reno berarti habis ini cari tahu, langsung info di grup kalau udah dapet ya. Ibunya Said bin Zaid. Reno harus bertanggung jawab nih. Kalau nggak ketemu. Kalau nggak ketemu cari kakaknya, tanya di kelurahan. Sebenarnya saya banyak pertanyaan. Kenapa? Oke, Vanes, terima kasih sudah memberikan banyak informasi kepada kita tentang Said bin Zaid, salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dengan keistimewaan yang doanya selalu dikabul oleh Allah. Beliau juga selalu mengikuti perang, tadi katanya ya, perang bersama Rasulullah kecuali perang Badar, dan diangkat menjadi wali kota Damaskus setelah perang Damaskus oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu dia tentang Said bin Zaid, adik ipar dari Umar bin Khattab. Silakan kita lanjutkan ke presentasi berikutnya. Hemas, waktu dan tempat untuk kamu semuanya. Kedengeran nggak suaranya? Iya. Ya, kedengeran, keren. Dah. Bentar, Bu. Udah kelihatan. Ya, sudah terlihat. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemasya Anggiatri dari kelas 9 Sabar. Hari ini akan menjelaskan siapa Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih ke Bu Lelis udah menyediakan wadah untuk belajar bareng-bareng lebih dalam tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Oke, langsung aja ya. Di sini nanti bakal dijelasin latar belakang perang Badar, keistimewaan Abu Ubaidah, sama pesan moral. Yang pertama latar belakangnya. Kita harus tahu dulu ya siapa Abu Ubaidah itu. Jadi Abu Ubaidah itu punya nama lengkap Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri. Beliau ini sangat lemah lembut, juga tawadu dan pemalu. Tapi kalau misalnya udah diutus sama Nabi gitu, dia bakalan cekatan bagai singa jantan. Terus di sini ada fun fact. Jadi fun fact pertama, Umar itu pernah bilang ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu, dan dia nggak pernah bohong. Salah satu yang disebutkan adalah Abu Ubaidah. Jadi kalau misalnya Umar udah bilang kayak gini, kita nggak perlu ragu lagi ya tentang tinggi akhlak, seberapa tinggi akhlaknya Abu Ubaidah ini. Yang kedua, fun fact-nya adalah dia ini masuk Islam atas ajakan Abu Bakar sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Ayo kita kenal ayahnya Abu Ubaidah. Yang pertama, ayahnya ini bernama Abdullah bin Jarrah dan beliau belum sempat masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nanti buat yang mau tahu ayahnya meninggal karena apa, nanti dijelasin ya.
Terus sukunya dia berasal dari suku Quraisy yang merupakan suku yang berada di sekitar Mekah. Waktu awal-awal Abu Ubaidah ini memasuki Islam, suku Quraisy ini gak terima dan akhirnya Abu Ubaidah bersama orang-orang yang masuk Islam ini disiksa sama suku Quraisy. Yang ketiga, Abu Ubaidah ini wafat karena penyakit menular yang mewabah di Amwasyam. Terus yang kedua kita akan membahas tentang Perang Badar. Yang pertama, Abu Ubaidah ini dengan berani menembus barisan musuh. Terus yang kedua, dia melawan ayahnya saat perang. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa ayahnya meninggal. Jadi Abu Ubaidah ini menebas kepala ayahnya. Tapi itu bukan karena Abu Ubaidah ini mau durhaka atau gimana gitu ya. Tapi ini tuh karena Abu Ubaidah dikejar sama ayahnya di perang Badar, terus abis itu karena udah terpojok jadi mau gak mau dia harus melawan ayahnya demi Islam. Terus yang ketiga, turunnya surat Al-Mujadalah ayat 22 yang menceritakan tentang Abu Ubaidah, tetapi ini tidak membuat Abu Ubaidah sombong, malahan Abu Ubaidah ini makin taat kepada Allah. Kita akan membahas tentang keistimewaan Abu Ubaidah. Yang pertama, dia ini menjadi orang yang dipercaya Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah ini diminta untuk memilih orang yang sangat dia percaya di depan sahabat-sahabatnya. Jadi semua sahabatnya ini sangat ingin dipilih oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah malah memilih Abu Ubaidah. Lalu yang kedua, dia merupakan satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Yang ketiga, tadi kan Abu Ubaidah mati karena wabah. Nah, ini termasuk mati syahid karena Abu Ubaidah sendiri yang minta ditularkan wabah ini karena dia ingin mati syahid. Lalu yang keempat, dia menjadi duta Rasul untuk negeri Yaman dan Najran dalam rangka mengajarkan syariat Islam. Pesan moral yang dapat diambil adalah kita harus selalu berjuang atas dasar Islam, terus kita harus berusaha untuk selalu berbicara jujur karena seperti yang tadi udah dibilang Umar nih, Abu Ubaidah gak pernah bohong. Terus yang ketiga, kita harus berani menghadapi masalah kayak Abu Ubaidah pas menembus barisan musuh. Dan masih banyak banget yang bisa diambil dari materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hemas. Keren-keren ya PowerPoint-nya, luar biasa. Media presentasinya keren, penyampaiannya juga bagus. Silakan Hemas, Ibu kasih waktu untuk kamu ngecek teman-temannya apakah menyimak atau tidak penjelasan dari kamu. Coba Caca. Ya. Siapa nama ayahnya Abu Ubaidah? Oke. Bentar. Ubaidah bin Jarrah. Siapa nama ayahnya Abu Ubaidah? Abu Ubaidah bin Jarrah. Berarti ada Jarrah-Jarrahnya. Abdullah bin Jarrah. Ya. Abdullah bin Jarrah Al-Fihri. Iya benar. Bunda bener kan? Terus siapa ya? Sarah. Ya, yang belum ya benar Sarah. Sarah. Abu Ubaidah masuk Islam karena diajak siapa? Abu Bakar. Kakak benar. Apa? Abu Ubaidah masuk Islam karena diajak siapa? Abu Bakar. Masuk Islam karena diajak siapa? Iya. Dengerin berarti ya, tadi ada ya. Siapa ya? Ayo, siapa ya? Saya nggak merhatiin banyaknya, Bu. Jangan gak diperhatiin dong, sedih ya Masnya nanti. Iya, kata Ayah tahu nih jawabannya. Silakan dilempar aja ke yang lain. Ke Nesa deh, boleh. Ke siapa Mas? Ke Nesa. Ke Nesa katanya, ke Vanes. Silakan, siapa yang mengajak Abu Ubaidah memeluk Islam? Bentar ya, Bu. Saya tahu, Bu. Atau udah ada yang tahu tuh siapa? Abu
Bakar As-Siddiq. Bener gak tuh Hemas? Abu Bakar As-Siddiq katanya. Iya, benar. Nah, Benar. siapa itu tadi yang jawab? Si Fadla, Bu. Wih, si Fadla. Hey, lanjut Vanes satu lagi. Vanes. Hemas satu lagi. Surat yang turun untuk Abu Ubaidah apa? Nah, surat. Ke siapa ya? Ke siapa aja deh yang tahu? Siapa aja yang tahu silakan. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, Caca. Al-Mujadalah. Al, Al-Mujadalah ayat 22. silakan. Benar. Hemas. Benar, Caca. Al-Mujadalah ayat 22. Yang kayak mana bunyinya? Tahu nggak? Fadla tahu kayaknya nih. Woi. Oke, sudah Hemas sudah ngecek temennya. Silakan temennya yang mau tanya ke Hemas. Nanyanya yang nanyanya yang misalnya Abu Ubaidah tuh ya pokoknya pertanyaan apa aja tapi sebisa mungkin yang kemungkinan besar Hemas bisa jawab. Silakan. 3, 2, 1, ada yang tanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Itu kenapa siapa? Abu Ubaidah itu pengen ditularin wabah? Silakan Hemas. Karena mungkin dia pengen berguna gitu ya. Terus dia juga biar berguna sama biar lebih ya berguna sih, Bu. Kok berguna? Sama kalau misalnya diminta mungkin dia tuh mau mati syahid kayak sahabat-sahabat Nabi yang lain gitu. Ya benar. Begitu sih tadi dijelaskan bahwa kalau meninggal terkena wabah termasuk sekarang nih virus corona itu golongannya mati syahid, meninggal karena wabah penyakit yang sedang melanda itu berarti mati syahid. Maka mungkin Abu Ubaidah ingin segera menyusul teman-temannya kali ya. Jadi meminta kepada Allah biar ya udah meninggal dalam keadaan syahid aja. Salah satunya caranya dengan terkena wabah. Begitu mungkin ya. Iya, Bu. Ya, silakan lagi yang lain. Luar biasa ya, nggak takut. Keren. Nah, itu tahu. Yang lain ada yang mau tanya? 3, 2, 1. Selain Caca? Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, boleh ya, Ibu simpulkan ya. Alhamdulillah hari ini sudah 2 orang yang presentasi. Terima kasih pada Vanes dan Hemas yang sudah bersedia membagi ilmunya kepada kita. Vanes tadi sudah bercerita tentang Sa'id bin Zaid yang terkenal keutamaan Sa'id itu salah satunya adalah selalu dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga tadi Hemas sudah menceritakan bagaimana tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah itu salah satu orang kepercayaan Rasulullah. Bukan berarti sahabatnya tidak ada yang bisa dipercaya, tapi semuanya bisa dipercaya. Namun jika harus memilih yang paling dipercaya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai-sampai saking dipercayanya Umar bin Khattab pada saat memimpin kekhalifahan itu kalau mau menunjuk orang sebagai pejabat itu harus nanya dulu ke Abu Ubaidah. Dia termasuk munafik atau enggak, karena hanya Abu Ubaidah yang tahu pada saat Rasulullah masih hidup ada orang-orang munafik, dan kepada Abu Ubaidah saja Rasulullah memberitahu siapa saja orang-orang munafik tersebut. Jadi saking bisa dipercayanya Umar bin Khattab sampai harus nanya, nih si A mau aku angkat jadi pejabat, dia termasuk orang munafik enggak? Nanti kalau Abu Ubaidah bilang enggak, dia aman, dilanjutkan. Tapi kalau Abu Ubaidah tidak merekomendasikan, maka Umar mengikuti rekomendasi dari Abu Ubaidah. Luar biasa ya. Jadi saking bisa dipercayanya, barangkali nggak pernah bohong kali ya selama hidupnya. Dan tadi sudah diberitahu bahwa Abu Ubaidah juga masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu kita tahu adalah sahabat Rasulullah paling pertama masuk Islam. Jadi banyak banget sahabat-sahabat yang masuk Islam karena Abu Bakar As-Siddiq. Rasul pernah berkata tuh kalau misalnya amal-amal ibadah sahabat-sahabatnya ditimbang, dijumlahin semuanya itu tetap nggak akan menandingi pahala yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang kita tahu kan ya, ada amal jariyah. Nah, salah satunya adalah memberikan ilmu yang bermanfaat seperti saat ini kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita tahu kemarin Utsman itu dermawan banget,
tapi kedermawanan Utsman karena masuk Islamnya diajak oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mendapat pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh Utsman tanpa mengurangi pahalanya Utsman bin Affan tersebut. Luar biasa kan? Dan tadi dikasih tahu juga mereka tuh orang-orang yang pemalu. Hebat ya, pada pemalu. Kalau ibu mah kadang-kadang nggak tahu malu. Ya Allah ya, saking pemalunya Utsman tuh pernah nggak mau kelihatan betisnya sama Rasul tuh sampai nggak mau memperlihatkan betisnya ke Utsman saking mengetahui bahwa Utsman itu pemalu sekali. Begitu juga tadi Sa'id bin Zaid dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan. Semoga banyak banget ilmu yang bermanfaat untuk kita hari ini. Ibu umumkan kembali bahwa Caca dan Reno hari pertama mendapat poin 100, Ramzi pekan kemarin 98, dan Vanes dan Hemas pekan ini poinnya 96. Untuk pekan depan poinnya 94. Mudah-mudahan sudah banyak yang ready untuk presentasi ya. Banyak ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang kejujuran tadi, tentang keberanian Sa'id, tentang hanya meminta kepada Allah dari Sa'id bin Zaid ya. Terima kasih sudah bergabung. Coba bagaimana perasaannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Ibu mau minta PJ kita, Bunga, silahkan diungkapkan perasaannya di pertemuan kita pekan ini. Aduh, Bunga lagi ngisi pengajian, guys. Enggak, Ibu, di samping rumah saya ada pengajian, jadi gitu. Oh iya, kalau gitu jangan Bunga deh. Abdi lah. Ini tadi Ibu melihat nama spesial Sahrul. Assalamualaikum Sahrul. Waalaikumsalam, Bu. Sahrul, please open your cam. I want to look your face. Kamera saya hilang, Bu. Dusta. Kamera hilang. Enggak mungkin, Bu, enggak mungkin. Dusta. Ibu belum pendongeng handal. Ibu belum pernah lihat wajahnya Sahrul. Tombol kameranya hilang, Bu. Oh, bisa gitu ya, Rul. Dusta. Coba screenshot. Coba screenshot katanya. Segitu ya, pendongeng handal. Ketemu di jalan. Tahu ketemu di jalan nggak kenal. Coba dong dibuka kameranya Sahrul. Ibu mau banget lihat wajahnya Sahrul. Tombol kameranya hilang, Bu, nggak bisa dipencet. Takutnya nanti di jalan ketuker sama Aldebaran atau sama Alasan. Coba roll di jalan, siapa tahu jatuh. Nah, Cari sono. Sahrul tenang aja, kamu buka kamera, Bunga tetap nggak akan berpaling dari bebeknya, nggak akan berpaling ke kamu dia. Waduh. Anjas. Tombol kameranya kan hilang, Bu, nggak bisa dipencet. Pelit banget. Alasan. Sahrul pelit Tombol banget. kameranya hilang, Bu, nggak bisa Sahrul pelit dipencet. banget. Awas ya, bentar lagi PTM kalau ibu nggak kenal, nggak negor, awas ya. Aku PTM kapan, Bu? Tuh kan, kita udah mulai ketemu loh pekan depan, makanya cepet dibuka kameranya. Pelit amat sih. Kata anak ibu kok pelit banget, mau dilihat mukanya nggak boleh. Muka doang, yang penting mah bukan emas. No, ayo diliatin mukanya, katanya. Diceramain sama dia hilang, Bu, nggak bisa dipencet. Tombolnya hilang, Bu. Kalau tiap seminggu sekali tombol kameranya hilang, nggak bisa dipencet jadinya. Oh, alasan katanya. Aduh, Rul, diceramain. Baru kemarin video call udah Sarul. Tuh, sama siapa? Video callnya sama siapa biasanya? Tapi Oh, Mbak David. David, nanti kalau video call tolong rekam layar ya, atau kan di screenshot ya. Cari komuk kalau kata kamu kan, biar komuk. enggak, Bu, dia ya nih belakang, Bu. Efek Rul biar nggak malu. Rajin banget Sahrul sama Davin video callan. Ngomongin apa gitu? Kagak, Bu, mana ada, Bu? Mana kayak pin ya, mana ada pin ya? Ya. Ngebahas mabar. Ngebahas kucing kayaknya, Bu. Kucing. Meong. Oke, nggak apa-apa. Belum mau memperlihatkan wajah tampannya hari ini. Mudah-mudahan nanti pas ketemu ibu nggak shock ya ngeliat kamu.
Ya, Bu. Amin, Bu. Amin. Ayo teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Senang sekali bisa ngobrol sama kalian kayak gini. Mudah-mudahan pekan depan yang ikut lebih banyak. Jangan lupa temennya yang gak gabung di sapa-sapa. Alan, Akmal kemana? Entah kemana ini. Gak ada. Iya, terus Siva sama Nurul juga ya teman-teman, dibantu chat, deketin. Tapi yang Putri ya, yang Putra mah gak usah lah chatting ke Nurul sama Siva. Takut baper kalau perempuan tuh di chatting sama cowok ya. Nah, Iya gitu. Oke, tadi sudah dibuka sama Fadla. Silahkan Fadla ditutup pertemuan kita hari ini. Fadla, silahkan ditutup pertemuan kita hari ini. Gak usah bernyanyi. Jelek. Enggak. Fadla, sayang. Ntar belum. Fadla, silahkan tutup. Fadla. Oke deh, menunggu Fadla lama, Ibu saja ya yang langsung tutup. Teman-teman, mari kita ucapkan hamdalah untuk menutup pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Sebagai manusia biasa, tentunya kita punya banyak khilaf ya. Mudah-mudahan kata-kata yang terlontar mungkin tidak enak di hati, mohon dimaafkan, hanya sekedar bercanda. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Kenapa itu, Pak? Kalian boleh meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih Bunga sudah membantu. Terima kasih, Bu. link. Dadah. Kasih, Bu. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Makasih Panes, Hemas. Terima kasih Vanes, Hema, Sahrul semuanya, Davin, Fadla, Abdi, Sarah.